warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Ketua TK Islam Ceria Ibu Widi yang saya hormati, kepada guru-guru TK Islam Ceria yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada wali murid TK Islam Ceria yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kala yaumil kiamat. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, 3 salawat Nabi, 4 sambutan kepala TK Islam Ceria, 5 materi, 6 lain-lain, 7 penutup. Marilah acara yang pertama ini kita buka dengan bacaan basmalah. Meningkat acara yang kedua tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bunda Lasdiantari. Bunda Lasdiantari, pada beliau disilakan. Dimatiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bani la tusrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa huna ala wahni wa sila fil amaini aniskur li walidayka ilayya masir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibahuma bidunya ma'ruf wa wattabi wa sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya baniya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun bi sakhratin aw bis samawati aw bil ardh ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Ya bani aqim salata wa amur bil ma'ruf wanhu 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la
Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakanlah untukmu nikmat-Mu lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyeru mereka dalam siksa api yang menyala-nyala. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang-orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Meningkat acara yang ketiga, Sholawat Nabi, yang akan disampaikan kepada saudari Ibu Darti. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah mahabbah dan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nabi dengan harapan mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
ilahi salimil ummah minal awati wa nikmah wa min ami wa min ummah bi ahli badri ya Allah wa min ami wa min ummah bi ahli badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Meningkat acara yang keempat, sambutan Kepala TK Islam Ceria kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati ibu-ibu wali murid TK Islam Ceria, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita di TK Islam Ceria dalam rangka pertemuan wali murid yang perdana ya di tahun pelajaran 2023-2024. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi pertemuan ini ya, memudahkan kita memahami apa yang nanti kita bahas ya, saya sampaikan, dan juga memudahkan kita untuk melaksanakan apa-apa yang kita rencanakan hari ini sampai 1 tahun ke depan ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah semoga terlimpah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Baik ibu-ibu, mungkin ini izin MC ya, jadi saya sambutan sekaligus langsung mulai rapatnya aja biar efektif ya. Baik, ibu-ibu, banyak hal yang perlu kami sampaikan ya pada pertemuan kali ini, karena ini pertemuan perdana. Mudah-mudahan nanti ibu gak overload gitu ya, gak bingung gitu saking banyaknya yang disampaikan gitu ya. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih ya, terima kasih banyak atas kehadiran ibu pagi hari ini, meluangkan waktu untuk hadir di sini ya. Pasti saya yakin ibu di sini semua punya kesibukan ya. Hari ini meluangkan waktu, semoga digantikan oleh Allah dengan kebaikan yang banyak ya, ilmu yang bermanfaat, dan teman-teman baru, karena ini kan banyak yang baru kenal ya. Kemudian juga terima kasih
juga kami ucapkan atas kepercayaan ibu-ibu untuk menitipkan anak-anaknya di sini ya. Mungkin tahun ini nggak sebanyak tahun kemarin, tapi nggak apa-apa gitu ya. Malah justru lebih enak, lebih bisa terperhatikan anak-anaknya seperti itu ya. Terima kasih atas kepercayaan ibu-ibu semua. Semoga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak ibu semua ya. Kemudian yang kedua, kami dalam hari ini kami ingin mensosialisasikan banyak hal ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya di tahun 2023-2024 ini TK Islam Ceria ya itu masuk dalam program sekolah penggerak ibu ya, program sekolah penggerak. Program apa Bu? Program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak itu program dari Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek ya. Itu diberikan kepada sekolah yang mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Seleksinya tahun lalu, pengumumannya juga tahun kemarin bahwa kami lulus, dan baru diresmikan di tahun ini di bulan Juni kemarin ya. Apa itu program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak itu program yang diluncurkan oleh pemerintah Kemendikbudristek Dikti ya, untuk memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mulai menerapkan kurikulum merdeka. Jadi sekarang itu kalau dulu kan kurikulum 13 ya Bu, sekarang namanya kurikulum merdeka. Ibu mungkin sering lihat di Facebook, Instagram, apa sekarang itu merdeka belajar gitu ya Bu ya, terus merdeka mengajar, merdeka semua lah judulnya gitu ya. Udah paham Bu tuh apa merdeka belajar gitu? Nggak tahu ya. Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit aja supaya kita sama apa ya, kayak ibarat radio itu frekuensinya tuh sama gitu Bu ya, frekuensinya sama, sehingga harapannya ketika ada program-program dari sekolah kami bisa mendapatkan dukungan penuh dari ibu-ibu sekalian ya. Jadi di kurikulum merdeka itu sebenarnya sih mirip-mirip dengan kurikulum sebelumnya, hanya saja di kurikulum merdeka ini lebih ditekankan pada kegiatan pembelajaran itu harus berpusat pada murid satu ya. Jadi harus berpusat pada murid. Jadi guru itu harus memberikan pembelajaran yang memang menyenangkan, menumbuhkan rasa ingin tahu kayak gitu ya. Kemudian murid itu terlibat aktif. Kalau dulu mungkin apa ya, gurunya ayo buat ini. Nah sekarang itu nggak boleh yang seperti itu Bu. Anak-anak dilibat, besok kira-kira kita mau main apa lagi ya? Gitu. Ya, itu ya pertama ya. Jadi berpusat pada anak gitu. Kemudian yang kedua ini memperhatikan kebutuhan anak, kebutuhan, minat dan karakteristik anak ya. Jadi anak itu satu kelas bisa beda-beda ya Bu. Ada yang senang pelayon, ada yang anteng duduk diam nulis ya. Ada yang dia nggak senang nulis, nggak senang pelayon tapi ngomong aja. Ada itu yang kayak gitu kan. Itu harus difasilitasi oleh gurunya, harus diladenin semua ibaratnya supaya aspek perkembangannya itu tumbuh dengan baik. Kemudian di kurikulum merdeka ini Bu, selain berpusat pada anak, kemudian memperhatikan kebutuhan dan minat anak, kita fokus pada materi-materi yang penting aja, materi-materi yang penting yang memang kita itu ingin anak kita itu memiliki itu gitu. Nah ini nanti kaitannya dengan visi misi sekolah ya. Jadi kemarin ada yang udah nanya di WA itu Jamil sama gurunya, Bu maaf di TK Islam Ceria itu diajarkan baca tulis hitung nggak ya? Gitu. Ya Bu ya. Nah, saya bilang ini balasin aja nanti hari Selasa dijelaskan gitu ya. Jadi di kurikulum merdeka itu Bu ya, calistung itu hanya sebagian kecil dari proses pembelajaran.
Ibaratnya kuku itu dia cuma seujung kukunya. Yang lebih dikehendaki oleh kurikulum Merdeka ini adalah membangun karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi ada 6 dimensi atau 6 karakter yang pengen dibangun dalam kurikulum Merdeka ini, Bu. Yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua, berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global itu maksudnya dia memahami bahwa di dunia ini kita itu hidup dengan berbagai macam jenis orang, budaya dan sebagainya, sehingga kita harus bisa beradaptasi, saling menghargai, toleransi dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis itu anak kita tuh bisa berpikir, memecahkan masalah dan itu ya. Kemudian mandiri ya. Terus yang keempat, kreatif. Mandiri itu artinya anak-anak kita bisa mengurus dirinya sendiri sesuai tahapan perkembangan usianya. Misalnya anak 5 tahun harusnya sudah bisa pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri dan seterusnya. Kemudian kreatif itu anak-anak bisa menuangkan ide, pikiran, perasaannya lewat berbagai macam karya. Ya. Mungkin dia lagi sedih, dia menggambar, ya. Dia sedih, dia nyanyi lagu yang sedih, kayak gitu. Dia senang nyanyi lagu yang senang dan seterusnya. Kemudian bergotong royong, ya. Artinya anak-anak bisa bekerja sama, ya, bisa bekerja sama. Kemudian bisa meregulasi emosinya, mengelola emosinya dan seterusnya. Jadi ada 6 karakter itu yang ingin dibangun dalam kurikulum Merdeka. Ya, baca, tulis, hitung tetap kami ajarkan ibu-ibu, hanya dengan metode yang menyenangkan insya Allah dan tidak menjadi fokus utama. Nanti di di kegiatan parenting selanjutnya akan kita kupas kenapa sih child school itu nggak ditekankan di TK. Karena nanti di SD sekarang ada program namanya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Makanya sekarang di SD tidak boleh ada tes masuk. Tes masuk baca, tulis, hitung itu udah nggak boleh ya ibu ya. Seperti itu. Jadi seharusnya kelas 1, 2, dan 3 di SD pembelajarannya masih seperti di PAUD. Dia nyambung gitu ya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka tadi. Jadi berpusat pada anak, memperhatikan kebutuhan, karakteristik dan minat anak. Kemudian baca, tulis, hitung itu tidak menjadi program utama, tapi tetap diajarkan, tapi dengan cara-cara yang cocok dengan anak gitu ya. Itu yang pertama. Nah, di program sekolah penggerak, karena kami program sekolah penggerak ini salah satu programnya ya Bu, adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua serta masyarakat. Karena ada istilah itu begini bunyinya Bu, butuh orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Ya, butuh orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Artinya apa? Kita tuh nggak bisa mendidik anak kita sendiri di rumah sendiri aja, atau udah kita titipin sekolah ya udah kita serahkan bulan-bulan, nggak bisa. Artinya untuk mendidik satu anak itu banyak orang yang harus terlibat. Siapa? Orang tua, sekolah, dan masyarakat. Di rumah udah bagus, bapak ibunya soleh-solehah gitu ya. Nggak taunya lingkungannya, mohon maaf, amburadul, tukang narkoba misalnya. Begitu anak kita keluar, mau tidak mau dia terpapar.
Di rumah udah bagus, ibunya soleha, sekolahnya juga udah bagus gitu ya. Tapi masyarakatnya nggak bagus, ya sama aja. Atau sebaliknya, di masyarakatnya udah bagus ya, di rumah udah bagus, sekolahnya nggak jelas visi misinya, ya sama aja gitu ya. Tidak jadi anak kita. Jadi untuk menjadikan anak yang baik itu ya butuh orang sekampung. Jadi kami butuh kerjasama bapak dan ibu. Makanya setiap bulan ada pertemuan seperti ini. Harapan kami bapak dan ibu bisa hadir setiap bulan secara konsisten, karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu dulu waktu jadi ibu sekolah dulu nggak? Sekolah ibu gitu ada nggak? Sekolah jadi orang tua gitu ada nggak bu? Nggak ada kan ya? Pokoknya kita tuh ujuk-ujuk aja kan? Ujuk-ujuk nikah, abis nikah ujuk-ujuk hamil, ujuk-ujuk punya anak gitu. Ujuk-ujuk anaknya udah gede gitu ya bu ya. Nah, karena kita dulu nggak belajar, kadang-kala mohon maaf ada yang nggak pas gitu kan jalan kita mendidik anak. Harapan kami forum ini bisa menjadi forum belajar bersama gitu ya. Jadi bukan sekedar pengajian aja, udahlah izin pengajian kan ya hari Jumat di musola juga ada gitu ya. Sebulan sekali juga ada, tapi kita akan lebih ke materi-materi tentang pendidikan anak atau pedagogi gitu ya, supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Gitu. Itu mengenai sekolah penggerak. Salah satu programnya adalah parenting ini bu. Jadi kami harapkan ibu bisa hadir terus ya bu ya. Insyaallah. Siap bu? Insyaallah. Tuh yang mengenai sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, kami ingin mensosialisasikan visi misi sekolah ya. Karena visi misi sekolah itu harus diketahui oleh nggak cuma kepala sekolah, tapi oleh guru juga wali murid, supaya kita punya impian yang sama untuk anak-anak kita. Anak-anak kita sih mau dijadiin apa sih gitu ya. Nah, itu tertuang di visi misi sekolah. Nah, ini visi misi TK Islam Ceria tahun ini ya adalah terwujudnya anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Jadi di visi ini nggak ada ya tulisannya terwujudnya anak-anak yang lulus TK sudah bisa baca gitu. Memang tidak ada bu. Jadi kalau ibu-ibu pengen anaknya lulus TK sudah baik bisa baca, salah masuk ibu. Tapi mudah-mudahan tidak kecewa ya. Insya Allah tetap dikenalkan baca tulis itu. Tapi kami berfokus pada 4 hal ini ya. 5 hal: sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Makanya kenapa di sini tidak ada kantin. Anak-anak tidak boleh bawa uang jajan, harus bawa bekal, karena kita ingin anak-anak kita sejak dini mengenal dan makan makanan sehat, gitu ya. Kemudian sehat itu juga nggak cuma makanan, tapi juga hatinya. Anak-anak itu harus bahagia. Jadi kalau di sini jangan kaget, kok banyak mainnya. Kemarin 1 minggu ibu paling bingung ya, kok FPLS nggak pernah megang pensil, nggak pernah dikasih kertas anak saya. Betul bu? Ada yang bertanya-tanya? Lah seminggu kok nggak ada dikasih pensil, nggak dikasih kertas bu Win. Kemarin cuma main-main doang, senam ya, main gitu. Ini kapan belajar gitu ya? SPP-nya mahal, cuma main begitu doang gitu ya bu ya. Iya bu. Iya. Iya karena tenang bu ya, tenang. Itu tuh anak tuh belajar tuh ada tahapannya ya. Nanti pada masanya, kenapa kemarin anak-anak cuma dikasih apa kemarin bu? Main plastisin, terus lagi apa? Menggunting. Besok mungkin main jepit-jepitan. Buat apa itu? Pengen lihat gurunya itu, anak-anak itu otak tangannya itu udah siap pegang pensil belum? Kalau pegang pensil itu, ya itu tuh urutan
lahir dari keterampilan menulis. Sebelumnya ada keterampilan pra-menulis, di mana anak-anak itu harus menguatkan otot-otot tangannya dulu. Udah bisa merobek, meremas ya, menjepit dan seterusnya, itu dalam rangka mempersiapkan anak-anak untuk siap megang pensil. Jadi ibu jangan terkejut, iki di TK Islam Ceria ya Allah seminggu nggak ada yang dikasih pensil sama. Udah ada pensilnya mahmu, udah dilengkapin semua, hanya nanti ada waktunya ya gitu. Makanya anak-anak itu harus selain sehat badan, sehat juga hatinya, dia bahagia dulu, nyaman dulu di sekolahan. Belum jangan ujuk-ujuk suruh nulis 1 halaman, stres bu nanti anaknya ya gitu. Kemudian yang kedua cerdas ya. Cerdas itu ya berkembang kognitifnya sesuai dengan usianya. Jadi jangan harapkan anak 4 tahun udah bisa ngitung 1 sampai 100. Kalau anak 4 tahun itu standarnya dia bisa 1 sampai 10 itu sudah berkembang dengan baik. 5 sampai 6 tahun 1 sampai 20 itu sudah berkembang dengan baik. Jadi ibu jangan ketinggian harapannya ya, tapi takutnya sedih. Itu bukan saya bikin standarnya, pemerintah ya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu udah punya standar-standar perkembangan anak. Yang guru TK ngikutin itu gitu ya, supaya nggak malpraktek ya bu. Kemudian berakhlak mulia. Tadi ada 6 karakter yang ingin kita bangun ya, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kreatif dan mandiri tadi. Nah, kemudian kreatif dan mandiri ini sudah sejalan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada program pada kurikulum Merdeka. Gitu. Ini visinya TK Islam Ceria. Kemudian misinya. Jadi kita tuh pengen punya anak yang seperti itu. Terus caranya bagaimana? Cara itu tertuang di dalam misi. Ya, yang pertama menyelenggarakan layanan PAUD yang holistik integratif. Maksudnya yang menyeluruh. Makanya di TK Islam Ceria itu gak cuma anaknya yang belajar, orang tuanya juga harus ikut belajar. Ada pertemuan wali murid. Kemudian anak-anak tidak hanya belajar aja, tapi anak-anak juga ditimbang berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Untuk apa? Untuk mendeteksi kalau ada pertumbuhan yang tidak normal atau stunting dan sebagainya. Itu ya, itu namanya menyelenggarakan pelayanan PAUD yang holistik dan integratif. Kemudian yang kedua, melatih kebiasaan hidup bersih dan sehat ya. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik, aktif, kreatif, dan menyenangkan ya. Kemudian yang keempat, mengikuti aktivitas di luar kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu kegiatan kelas ya bu, yang sesuai minat dan bakat peserta didik. Makanya nanti akan ada kegiatan TK, mungkin ada yang ikut lomba-lomba, itu dalam rangka ini nomor 4 ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan kreativitas dan keterampilan peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya. Ya. Kemudian yang keenam, membiasakan perilaku berakhlak mulia dan mencintai kebaikan. Yang ketujuh, melatih sikap jujur, bertanggung jawab, dan semangat belajar serta beribadah yang tinggi. Yang kedelapan, menciptakan suasana belajar yang membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi diri dan lingkungan belajar melalui kegiatan bermain bermakna. Jadi itu tadi, makanya ibu jangan kaget, bayar SPP-nya mahal, cuma main-main doang anak saya gitu ya di sekolahan. Malah kadang nanti mungkin diajak becek-becekan, disuruh nyuci sama gurunya. Jangan kaget, karena itu bagian dari kegiatan bermain bermakna. Jadi bermain kelihatannya main bu, tapi aslinya anak-anak itu lagi belajar. Jadi belajarnya nggak berasa gitu ya. Kemudian yang ke-9, merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan mengenal teknologi sederhana sebagai bagian dari proses pemecahan masalah. Mungkin nanti ada
kelas memasak dan seterusnya, itu dalam rangka anak mengenal teknologi sederhana, mengenal kompor, pisau untuk memotong. Kayaknya remeh-temeh ya Bu, tapi itu anak lagi belajar juga. Kemudian menyelenggarakan kegiatan berbasis literasi bahasa, matematika dan budaya sehingga membuka wawasan dan pengetahuan peserta didik. Nah, salah satu program sekolah kami terkait dengan literasi bahasa ini, jadi setiap hari anak-anak itu akan dibacakan buku. Ya, di sekolah juga ada buku bacaan anak yang boleh dipinjam oleh ibu-ibu, ya. Pinjamnya lewat Mbak Umi bagian TU, ya. Pinjamnya itu hanya 2 hari, setelah itu dikembalikan biar bisa gantian sama temennya. Kalau ibu ini membacakan anaknya cerita di rumah, tuh ya. Kemudian yang ke-11, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar demi kemajuan peserta didik. Nah, salah satu bentuknya kegiatan parenting ini, atau nanti ibu juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan lain, misalnya gebyar dan seterusnya. Itu visi-misi TK Islam Ceria. Selanjutnya kita ke program sekolah ya Bu ya. Jadi di program sekolah ini masih bisa terima nggak? Bisa ya. Ini mohon maaf kemarin lupa belum di print. Jadi program rutin kita itu ya Bu, setiap bulan dilakukan. Yang pertama ada program Market Day. Market Day itu wadah untuk anak-anak belajar berjualan dan bersosialisasi dengan temannya. 1 bulan sekali. Insya Allah pada bulan ini, pada tahun ini kita ambil di hari Rabu. Setiap hari Rabu minggu kedua. Nanti ini kalender pendidikannya kami susulkan ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat jadwalnya. Itu nanti nggak semua anak jualan, hanya beberapa anak yang berjualan dengan barang yang dijual itu sudah ditentukan sekolah tapi dikocok gitu ya Bu ya. Nanti anak yang lain boleh membawa uang pada hari itu saja, cuma untuk jajan hari itu aja, belanja sama teman-temannya gitu. Kemudian yang kedua, program kedua adalah pemberian makanan tambahan. Ini tadi dalam rangka mewujudkan anak yang sehat ya, memberikan makanan tambahan 1 bulan 1 kali, itu setiap hari Jumat pekan terakhir. Besok berarti tanggal 28 ya, bulan ini ya. Kemudian yang selanjutnya pertemuan wali murid. Pertemuan wali murid kami jadwalkan setiap bulan, kecuali pada bulan puasa ya. Kasihan ibu nanti gak dapat apa? Snack ngantuk. Itu dilaksanakan programnya setiap hari Sabtu pekan keempat. Jadi sebenarnya bulan ini tuh saya jadwalkan tanggal 29, hari Sabtu besok. Hanya saja perkiraan lahiran saya itu 28, makanya saya majukan hari ini. Takutnya berojol duluan ya Bu ya gitu. Jadi mohon maaf dimajukan ke hari ini. Kalau bulan selanjutnya insya Allah kita konsisten di hari Sabtu. Supaya apa? Tidak mengganggu kegiatan belajar anak-anak. Kalau kayak gini kan anak-anak diliburkan ya. Jadi kita ambil di hari Sabtu. Ibu-ibu bisa hadir hari Sabtu pekan keempat. Oh ya. Nah itu. Kemudian selain program rutin ya, kemudian ini juga ada penimbangan berat badan ya. Penimbangan berat badan itu biasanya barengan dengan PMT. 1 bulan sekali penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Ya, jadi di Jumat pekan terakhir. Dan sikat gigi bersama biasanya. Jadi di PMT itu ada 3 kegiatan ya. Sikat gigi bersama, terus makan bersama makanan sehat, dan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Kemudian karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, nanti ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini kami rencanakan insya Allah di bulan Oktober, bertepatan dengan
Hari Sumpah Pemuda, ya. Kemudian ada juga kegiatan outing kelas. Outing kelas itu belajar di luar kelas, ya, supaya anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Terus yang program tahunan itu ada Gebiar TK. Gebiar TK biasanya dilakukan di bulan Maret, ya, dilakukan di bulan Maret, Februari atau Maret, tinggal nanti lihat kalendernya, ya. Dan yang terakhir di akhir tahun biasanya kami ingin, ya, tahun ini kita ada pentas, gitu, ya, supaya untuk melihat minat dan bakat anak, gitu. Itu mengenai jadwal, dan insya Allah ini kami share lagi, ya, kepada ibu dan bapak sehingga bisa saling mengingatkan. Kadang-kadang sekolah itu udah bikin program, lupa gitu, ya, karena banyaknya kegiatan, dan nanti kita bisa saling mengingatkan. Oke, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Ibu? Ada yang ditanyakan sampai sini, bingung nggak? Enggak, ya. Jelas, ya, insya Allah, ya. Yang selanjutnya, ibu-ibu sudah menerima tata tertib, ya, Bu, ya. Tata tertib, terus biaya sekolah, sama itu di tata tertib ada tata tertib secara umum yang mengenai penggunaan seragam dan sebagainya, dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak, ya. Yang tata tertib untuk dipatuhi oleh anak-anak kemarin sudah kami sampaikan kepada anak-anak, ya. Nah, itu kami sampaikan juga kepada ibu-ibu, harapannya biar bisa saling ingetin. Jadi kalau anaknya pengen bawa permen dari rumah kan nggak boleh, ya. Kadang-kadang mohon maaf ini anaknya mau udah nurut, ibunya hilang kali, ya, bawain permen, bawain ale-ale, gitu. Nah, itu makanya kami sampaikan juga supaya ibu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibawa ke sekolah. Udah dibaca, Bu? Nah, biar cepet, ada nggak yang mau ditanyakan dari situ? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada, Bu? Enggak apa-apa, ada Bu lagi. Ngobrol silakan, enggak apa-apa. Oh, seragamnya kapan jadinya? Karena dia bingung mau dipakai lagi atau enggak, sekarang baru. Iya, Pak, udah proses pemesanan karena di tahun ini ada perubahan seragam, ya, Bu, ya. Jadi tadinya kan seragamnya tuh 3 dari kami semua, putih biru, olahraga, sama pink. Nah, tahun ini ada seragam khusus dari IGTKI pusat, batiknya dari pusat. Jadi kan kemarin kami harus pilih nih seragam mana yang nggak mau dipakai, gitu, ya. Udah ngomong sih sama yang tempat pemesanan. Jadi yang nggak dipakai lagi yang pink, jadi masih yang biru, putih biru, ungu, sama batik nasional IGTK. Nah, insya Allah sudah kami pesan, jadi harap bersabar aja, ya. Kalau yang batik IGTK ini mungkin agak lama prosesnya karena dia langsung dari Jakarta, gitu, ya. Makanya di sini seragam agak mahal, Bu. Dari sananya memang udah dari sana harganya segitu, ya, di rincian dana itu, ya. Itu seragam nanti kalau sudah jadi insya Allah kita bagikan. Ada lagi yang mau ditanya mengenai biaya sekolah? Ada yang bingung? Atau tata tertib? Kalau mengenai bekal makanan sehat itu, kami berharap ibu-ibu selalu membawakan
kalaupun anaknya udah sarapan pagi dan dia nggak suka makan lagi gitu jam 9 ya, boleh bawain cemilan tapi cemilan yang sehat ya Bu. Misalnya agar-agar, kue-kue tradisional, singkong rebus gitu-gitu boleh Bu, nggak apa-apa ya. Singkong rebus kasih keju atasnya gitu kan, jadi kan anak-anak mau ya gitu. Jadi sekreatif mungkin, dihindari yang jajan-jajan. Kalaupun jajan, ibu siapkan dari rumah ya, jangan anaknya yang disuruh beli pas mau berangkat. Kadang-kadang nanti uangnya sisa itu jadi perkara, dibawa ke sekolahan, padahal kan nggak boleh bawa uang. Nah nanti uang jadi ambil gurunya, anaknya nangis. Pernah kejadian seperti itu soalnya, ya. Dan air minum jangan lupa, air minum selalu dibawakan ya. Ada lagi mengenai tata tertib dan rincian biaya. Ini rincian biaya ya sudah ya. Jadi perlu saya jelaskan nggak ini? Perlu dijelaskan? Perlu ya. Jadi ini untuk siswa baru ya, ada seragam 2 setel yang dari sekolahan, kemudian batik IGTK PGRI 140.000 untuk yang anak perempuan. Untuk anak laki-laki dikurangi 15.000 karena laki-laki kan nggak pakai jilbab ya. Terus jilbab bagi anak perempuan. Nanti kalau anaknya ibu laki-laki dikurangi. Jadi ini untuk anak laki-laki nanti jadi ini dikurangi 80.000, dikurangi lagi 15.000. Jadi untuk anak laki-laki daftar ulangnya 870 ya. Terus alat tulis sekolah. Alat tulis sekolah ini tidak boleh dibawa pulang ya Bu. Jadi hanya ditaruh di sekolahan, nanti dibagikannya saat sudah lulus. Terus buku paket juga begitu, tidak dibawa pulang kecuali misalnya gurunya ngasih kerjaan rumah, tapi itu jarang terjadi di sini ya. Terus SPP 2 bulan, sumbangan uang gedung. Ya, sumbangan uang gedung ini gunanya untuk apa? Ya untuk menambah fasilitas. Tahun ini misalnya kita mager gitu ya, bikin pagar. Mudah-mudahan semester depan bisa bikin plafon gitu ya. Cicil-cicil gitu Bu. Terus makanan tambahan. Makanan tambahannya tadi ya, KMT tadi ya Bu. Ini kan hitungnya per bulan itu 10.000 ya. Jadi karena kita sekolah itu efektif 10 bulan. Ya, efektif 10 bulan maka 10 kali itu 100. Kemudian kegiatan parenting seperti hari ini ya. Untuk snacknya, snack dan sebagainya. Kemudian kebersihan, rapot dan pas foto, alat permainan, kemudian kegiatan pembelajaran 1 tahun. Kegiatan pembelajaran ini bisa yang bentuknya insidental ya Bu. Misalnya tadi ada cooking class, itu kan butuh bahan-bahan tuh buat belanjanya. Jadi sebenarnya rincian biaya ini nanti kembali lagi ke ibu dan anak. Ya, yang untuk gurunya itu paling apa Bu? Dari SPP ini aja. Jadi makanya kami berharap, ini kenapa SPP-nya di awal tuh 2 bulan gitu ya, biar nggak pusing gaji gurunya. Ini gaji guru itu cuma dari bayar SPP itu ya. Harapannya SPP ini bisa dibayar tiap bulan supaya gurunya bisa gajian tiap bulan gitu ya Bu. Nah, kemudian dari biaya totalnya ini 1.455.000 ya Bu. Nah, karena sekarang itu semua sekolah TK PAUD mendapatkan bantuan BOP, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ya. Semuanya dapat Bu, semua TK asal dia dapatinnya sinkron gitu ya. Maka dari biaya ini ibu-ibu terbantu dari BOP itu ya. Untuk apa? Yang diperbolehkan di BOP itu untuk beli alat tulis sekolah, buku paket, PMT dan kegiatan parenting. Itu di total 490. Jadi 1455 dikurangi 490. Jadi yang ibu bayarkan untuk anak perempuan 965, untuk anak laki-laki 870. Bisa dipahami Bu?
Nah ini yang buat laki-laki ya, yang ini ya. Saya tebalkan. Ini bisa dicicil 3 kali dalam 1 semester ini. Semester 1 ini boleh dicicil 3 kali. Kalau langsung dilunasin gimana? Boleh banget. Untuk murid baru ya Bu, nah, paham ya. Nah, kemudian untuk murid lama sama rinciannya, yang berbeda hanya di bagian rapot ya, sama seragam. Kalau murid lama kan lebih seragam lagi ya, sama di rapot, karena rapotnya yang lama kan sudah punya sampulnya, tinggal isinya. Jadi tinggal isinya, maka rapotnya cuma seharga 35.000. Potongannya pun sama dari BOP ya, sehingga yang murid lama daftar ulangnya sekian itu ya Bu ya, bisa dilihat ya. Iya. Oke, ini juga boleh dicicil 3 kali ya. Nanti kalau ibu udah daftar ulang, ibu bisa mulai bayar SPP-nya di bulan September. Gitu. Yang penting ya jangan begitu lulus urusan administrasi selesai. Begitu ya Bu ya. Kalau ada kendala misalnya, Bu bulan ini belum bisa bayar SPP, nggak apa-apa, yang penting ada omongan gitu ya Bu ya. Atau potong tabungan pun yang bulan ini potong tabungan, silahkan disampaikan ke Bunda Umi atau Bunda Nuri yang standby di kantor ya. Seperti itu mengenai biaya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau seragam kami tidak mewajibkan seragam batik yang untuk yang murid lama kami tidak wajibkan karena kan udah kadung punya 3 ya, takut memberatkan. Tapi kalau misalnya ada yang mau punya, nggak apa-apa, pesen dulu sama Bunda Nuri atau Bunda Umi. Nggak diwajibkan untuk murid lama, yang diwajibkan hanya murid baru karena memang ini program baru gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hari Rabu sama Kamis. Anak-anak berarti pakai aja yang pink. Gitu. Gitu. Tapi kalau mau biar seragam, ya monggo silahkan pesan ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Ada lagi Bu? Lebih baik Ibu tanya di sini daripada kita sudah keluar tanya teman-temannya sama-sama bingung. Cukup? Oke, kalau cukup terakhir kami ingin biasanya di awal tahun saya udah bikin tema-tema untuk parenting 1 tahun. Hanya saja tahun ini saya ingin berbeda sedikit ya Bu. Saya ingin menampung aspirasi Ibu ya. Kira-kira tema atau judul atau ilmu apa yang pengen Ibu dapatkan di kegiatan parenting. Jadi kegiatan parenting ini sama dengan PMT paling 10 kali dalam 1 tahun. Silahkan Ibu menuliskan 10 tema yang pengen Ibu pelajari di kegiatan parenting. Nanti kita tempel di situ, insya Allah nanti kami pilih ya. Kami kasih waktu 10 menit cukup ya. Pilih temanya mau apa, Ibu pengen belajar apa gitu. Misalnya pengen belajar tentang perkembangan anak usia 0 sampai 4, terus bagaimana mengatasi anak kalau lagi tantrum, bagaimana menjaga kesehatan anak misalnya ya. Pokoknya apalah yang pengen Ibu pelajarin, atau mau yang berbau agama juga boleh. Gimana caranya misalnya mendidik anak secara Islami, gimana caranya ngajarin anak sholat misalnya ya, seperti itu. Pokoknya apalah yang pengen Ibu pelajari, Ibu tulis di kertas ini, oke? Siap? Tolong Bu dibagiin sama bolpennya ya, satu-satu. Bolpennya kalau
Pohon tema kegiatan parenting ya. Nanti ibu bisa tempel di situ. 10 menit ya, sambil di samping ibu sambil macet. Saya juga mau macet gitu kan. Ini ada lagi yang di bagian belakang. Cara mengatasi anak yang aktif, cara mengajari anak yang selalu menjawab apa kata orang tua. Cara melatih anak yang bisa belajar. Atau ibunya yang pengen belajar gimana caranya jadi ibu yang sabar gitu juga boleh. Ya, gimana caranya jadi ibu peri gitu kan, bukan ibu singa yang boleh dia mengulangi main HP itu kan tulis aja bu, nggak apa-apa, nanti kami tampung ya. Ini 3 Oke, ibu nama? Berarti mana? Yang mana? Gak tahu. Ini. udah semua ibu-ibu? Udah semua ya? Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah nanti kami rangkum ibu sekalian dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang terakhir dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian ibu sekalian. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya, mohon dimaafkan lahir dan batin. Setelah ini saya mohon kesediaan Ibu Sri Winarsi selaku pengawas TK untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Widi selaku Kepala TK Islam Ceria yang berbahagia, yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu pengasuh pendidik TK Islam Ceria yang kami banggakan, seluruh ibu-ibu wali murid dan bapaknya ya Bu ya, ibu-ibu wali murid yang berbahagia pada kesempatan ini. Terima kasih, rezeki saya bisa ketemu ibu-ibu dan tidak disengaja ibu, tapi alhamdulillah memang
silaturahmi mudah-mudahan bisa terjalin lebih lagi. Karena saya kesini sebenarnya dari visi dan misi. Jadi betul Bapak Ibu bahwa visi itu adalah impian kita. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan untuk anak-anak kita semua. Jadi dari awal Ibu sekarang ini memang sudah kurikulum merdeka ya Bu yang tadi disampaikan oleh Ibu Widi bahwa program TK Ceria ialah adalah melaksanakan kurikulum merdeka. Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan selamat kepada TK Islam Ceria yang telah mencapai yaitu pada tahap sekolah merdeka, sekolah penggerak yang luar biasa ini. Sekolah penggerak ini adalah sekolah pilihan Ibu, karena di satu kabupaten itu hanya ada 6 lembaga yang terpilih. Salah satunya adalah TK Islam Ceria ini. Apa sih program-program sekolah penggerak? Tadi sudah sampaikan Ibu Widi yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua, bahwa kita ini adalah sekolah pilihan. Padahal kita ini untuk mencerdaskan anak-anak kita, tapi pemerintah luar biasa dalam memperhatikan sekolah penggerak ini untuk menggerakkan, untuk bergerak lebih maju demi anak-anak kita ini. Pemerintah sangat luar biasa memperhatikan, makanya terima kasih. Ini adalah berkat yang pertama dari kepala sekolah. Memang yang dites, karena yang dites itu kepala sekolahnya Bu. Kalau kepala sekolahnya ini tidak terpilih jadi 6 lembaga ini. Dan yang kedua juga kerjasama ibu guru semua atas kekompakan seluruh tenaga pendidiknya, jadi kita bisa berjalan maju mencapai sekolah penggerak di Kabupaten Tangerang ini. Jadi ini adalah sekolah pilihan. Jadi ibu tidak salah kalau memasukkan putra putrinya di TK Islam Ceria ini, karena kita di sini adalah TK pilihan. Ya Bu ya, mohon maaf bukan kami kok mengecilkan yang lain, tapi memang benar Bu. Dan di Kabupaten Tangerang sendiri di Sumberjo ini hanya 1 untuk TK-nya hanya 1 dan SD-nya 1, SMP-nya pun ada di Sumberjo. Jadi sangat luar biasa Sumberjo memang pokoknya memang pendidikan lebih maju, walaupun mungkin dibanding dengan sekolah yang lain ternyata di Istiqlal tidak ada yang masuk menjadi sekolah penggerak ini. Yang ada di Sumberjo dan Kota Agung. Kota Agung ada 3 lembaga, yang kedua Wonosobo, yang 1 di Sumberjo ini. Jadi terima kasih Bu Widi telah mencapai di program sekolah penggerak ini yang selama 3 tahun kita diperhatikan, bahkan kita dibiayai untuk membantu mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran di sekolah ceria ini. Jadi ibu-ibu sekali lagi dan luar biasa tadi paparan dari Bu Widi, program-programnya sangat luar biasa. Jadi semua sudah tetap. Jadi yang belajar bukan hanya anaknya, yang belajar ada termasuk ibunya semua. Makanya di program untuk parenting yang 1 bulan sekali ibu-ibu harus hadir, karena kalau jadi kita ketinggalan untuk mendidik anak-anak kita kan harus berkelanjutan, tidak hanya di sekolah saja, tapi harus berkesinambungan dengan di rumah. Misalnya kita mengajarkan anak cara mengucapkan doa, itu pun harus di rumah juga tetap diajarkan, ibu pun tetap mengawasi. Dari anak bangun tidur sampai dengan anak tidur kembali itu adalah kalau dalam pengawasan ibu semua. Kalau di sekolah kan hanya berapa jam ya Bu ya, di sekolah hanya 3 jam, 3 jam di sekolah. Selebihnya itu yang 21 jam itu ada sama ibu semua. Dan juga bapak sebenarnya, tapi nggak tahu ini kok kompak bapak ibunya semua ya. Nggak tahu, padahal juga haknya ibu dan bapak itu sama. Dan ibu pun juga harus menyampaikan ke bapaknya, ini loh tadi hasil parenting dari sekolah seperti ini loh Pak. Jadi bapak misalnya ngajari anak tidak berbohong atau ngajari anak berpola hidup sehat, tetapi secara tidak langsung bapaknya nyuruh anaknya untuk beli rokok. Jadi nggak sadar, padahal itu
tidak pola hidup yang kurang bagus bagi anak, terutama kalau memang terpaksa bapaknya harus merokok, tapi jangan nyuruh anaknya untuk membeli rokok minimal, ataupun anaknya berterus terang ya dengan anaknya yang itu tidak tahu dengan dalih apapun, terpaksa bapak merokok, tapi sebenarnya tidak bagus, karena kita itu sebagai orang tua dan juga guru itu ada sebagai figur contoh. Kita nggak usah perlu ngomong banyak ya, kita beri contoh. Kita mau makan berdoa, kita mau minum sambil duduk, kita makan tidak berbicara, artinya dengan berbicara pun secukupnya karena kita mengajari anak. Jadi dengan kita mengajari sebagai figur di rumah, anak-anak otomatis akan buka. Tapi walaupun ibu sama anaknya ngomong yang baik, tapi tidak disadari ibu juga mungkin mengajari yang kurang baik, atau mungkin tidak sengaja, itu pun juga tertanam pada anak. Jadi mari ibu dari kita sendiri, dari hati kita sendiri, kita memang untuk berubah semuanya, berubah untuk lebih baik, karena anak adalah harta kita yang paling berharga. Semuanya ibu ya. Jadi saya yakin tadi paparan baik itu biaya, mungkin kalau dilihat dari nomornya banyak ya Bu yang kok besar sekali sih, tetapi setelah kita tahu program-program di dalamnya sangat luar biasa Pak. Apalagi kita nitip motor aja 1 jam bayar berapa Pak? Kalau nitip motor 1 jam aja bayar 2.000. Kalau di sekolah 3 jam Bu. Kecil kalau nggak banyak itu kalau gitu. Tetapi kalau kita belum kalau banyaknya mahal amat ya di TK ini, tetapi itu tidak rugi, tidak salah, karena apa? Itu nanti akan menjadi bekal anak-anak di kemudian hari. Anak-anak itu akan tertanam dari sejak dini ini. Bahkan anak-anak memang boleh tetapi memang anak usia di bawah 4 tahun itu masih labil ya Bu ya. Kalau kita ajak anaknya sebenarnya di kelompok bermain itu seminggu tidak 5 kali, hanya 3 kali, pelaksanaan 3 kali. Tetapi anak masih labil ya Bu ya. Kalau kita sekarang kadang mau, besok sudah nggak mau lagi, karena anaknya masih belum usia 4 tahun itu masih belum ini ya, anak masih labil, belum stabil. Jadi saya punya sekolah, tetapi kalau insya Allah sudah usia 4-5 tahun anak-anak sudah bisa memahami, oh ini aturan yang harus saya kata ketik dari sekolah, dari yang disampaikan oleh masalah, oh ini loh. Jadi ibu pegang semua ya kata ketiknya seperti ini, oh ini yang harus saya lakukan. Otomatis itu juga sekarang memang harus berubah menjadi seorang ibu guru, karena ibu guru yang pertama dan utama adalah di rumah, di keluarga. Mungkin kami tidak akan paparan karena tadi luar biasa program-program sekolah. Jadi ibu tidak usah khawatir, walaupun besok Sabtu insya Allah Bu Widi melahirkan, mudah-mudahan lancar ya Bu Widi, sehat, selamat semuanya, lancar, nanti jadi anak yang soleh-soleha. Ibu tidak usah khawatir karena programnya sudah jelas. Dan program pembelajarannya pun sudah tertulis dengan jelas. Jadi walaupun Ibu Widi tidak ada di sekolah, tetap berjalan dengan baik. Tidak akan kok Bu Widi nggak sekolah terus gurunya langsung nggak ada seperti itu. Saya yakin memang TK Islam adalah TK pilihan. TK dalam program sekolah penggerak. Jadi Ibu mungkin baru sekarang ini ya dengan sekolah penggerak memang untuk menggerakkan, bahkan untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita ini. Karena tujuan pemerintah dari semua sekolah adalah menjadi baik. Tetapi karena di tanggal bos ini hanya terbatas 7 lembaga, mungkin jadi nanti ini juga mungkin banyak yang menjadi pertanyaan dari sekolah-sekolah lain, gimana sih Bu caranya ini seperti ini, program-programnya kok bisa berjalan dengan baik seperti ini, kok bisa kegiatan parentingnya berjalan dengan bagus, semua ibunya antusias, oh begini toh. Salah satunya mungkin karena memang program parentingnya ada menyerap dari inisiatif ibu semua. Ini ada satu program yang saya belum pernah tentang sekolah lain, bahwa ini adalah program ini berasal dari bermula inisiatif dari ibu semua. Ini adalah sangat luar biasa. Nanti dari dokumen kami bahwa memang semua itu
artinya kalau mau berjalan dengan baik kita harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi. Gak maunya saya kan maunya seperti ini. Tidak. Jadi apa sih maunya ibu mau kita laksanakan. Kalaupun nanti ibu Widi mungkin tidak bisa memaparkan, mungkin ibu Widi minta bantuan dari lembaga atau yayasan dari yayasan yang mungkin lebih mampu, atau mungkin juga kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Sangat luar biasa. Karena saya tahu persis bahwa yayasan PKI Samtria ini adalah ada di jaringan di mana-mana. Di sini juga ada, memang sangat bagus programnya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu sudah memasukkan anaknya di PKI Samtria ini dengan program yang luar biasa, dengan sekolah yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita terbentuk jadi anak yang soleh dan soleha yang berakhlak mulia. Amin. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekeliruan kami. Tentunya ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang kelima, lain-lain kepada yang bertugas. Silakan. Bukan apa Mas? Ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan ibu? Nanti kalau misalnya anak-anak kan disuruh dagang, itu ibunya yang bikin atau bunda? Ibunya yang bikin masa bunda. Itu apa aja itu boleh? Iya boleh. Nanti ditentukan. Jadi ada misalnya ada minuman sehat, ada Makanan sehat buatan rumah, itu boleh. Misalnya contohnya makanan sehat tuh ya, tahu butin belum dibuatin, memang nanti nyusul aja ya, karena mulainya kan bulan depan. Misalnya sempol ayam ya, terus agar-agar boleh, donat, buah-buahan, nanti ada ininya sendiri, ada jatahnya masing-masing. Ibu bikin sesuai jatah yang dapat. Ditentukan harganya, harganya kemarin berapa Bu? 1.000, 2.000 sampai 2.000. 2.500. Terus nanti anak-anak bawa duitnya paling banyak itu 4.000. 5.000. Jadi ibu bikinnya kira-kira aja, jumlah murid kita 32 sementara ini. Meningkat acara yang keenam terbentuk. Namun sebelum acara ini ditutup, saya di sini sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis ya Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman dulu ya Bu, kalau pulang ya. Kuenya kamu dibawa aja, ada tisu nih. Bungkus pakai tisu, nggak apa-apa, bawa aja Bu. Yang masih sisa kalau dibawa boleh ambil tisu tuh. Dari ibu itu loh. Ibu itu muter sini. Iya.
iya, terima kasih. Kayak suami Nabi Muhammad itu mikir salah apa? Iya. Kayaknya lucu malah. Bisa menutup entek. Bisa. Aku muter sisan. Enggak malah enak. Saklon saiki. Coba aku nek kancane mau. Loh, udah. Aku udah kok ya nih. Enggak apa-apa. Udah pakai bandol ya. Kasih Mbak.